Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat sebuah bot tele untuk Instagram Downloader. Nah, ini adalah permintaan dari Adli Exec dan Komang Dedi Sujaya. Bang, kemarin kan bikin bot tele buat download YouTube MP3. Bisa nggak bikin bot tele tapi Instagram Downloader? Jadi sebelumnya saya ada membuat sebuah konten YouTube yang membahas mengenai bagaimana cara kita mendownload post yang berada di Instagram. Nah, linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Adli Exec dan Komang Dedi Sejawat, jawabannya itu bisa. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskannya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai saja ya. Baik, untuk membuat bot Instagram Downloader, di sini kita akan membuat scriptnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan namanya bot installloader.py. Saya letakkan di dalam folder namanya bot installloader Telegram. Nah, kita harus membuatnya di dalam folder ini ya. Jadi kita harus masukkan scriptnya ke dalam folder ini, tujuannya nanti kalau misalnya kita mulai mengunduh, nanti akan tercipta yang namanya folder sesuai dengan ID dari Instagramnya itu, gitu ya, yang nanti berisikan metadata foto-foto atau video dari post tersebut. Nah, dari situlah kenapa kita harus mengelompokkan script ini ke dalam folder seperti ini, gitu. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke command prompt kita ketikkan pip install installloader, kemudian enter. Pastikan kalian terkoneksi dengan internet ya teman-teman untuk menginstal modul ini. Kita tunggu beberapa saat sampai selesai ya. Baik, jika install-loadernya telah terinstall, selanjutnya kita akan ketikkan pip install py telegram bot API. Nah, di sini T-nya itu harus kapital, B-nya juga kapital, API-nya kapital. Tekan enter. Nah, pip install py telegram bot API ini kita akan membuat bot telegramnya, gitu ya. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai selesai menginstalnya. Oke, apabila sudah terinstall ke dalam modul tersebut, kita akan pergi ke script kita ketikkan import OS, kemudian import from telebot, import bintang. Nah, import OS ini kita akan menggunakan OS bawaan Windows. Ini sudah bawaan dari Python ya, modul ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel namanya API, itu sama dengan tanda petik dulu ya. Nah, sekarang kita akan mendapatkan API melalui bot father di Telegram. Oke? Jadi bot father di Telegram itu nanti seperti ini bentuknya. Nah, bot fathernya itu cari yang ada tanda centang birunya seperti ini teman-teman ya. Kemudian saat kalian masuk ke bot father ini, kalian ketikkan /newbot. Nanti dia akan nanya kalian mau manggil botnya apa. Saya bilang ja_installloader post. Oke? Selanjutnya dia nanya lagi nama username botnya itu apa. Saya menggunakan ja_installloader post_bot. Nah, setelah itu di sini kita akan diberikan namanya API. Nah, inilah yang akan kita gunakan. Jadi saya copy. Oke. Selanjutnya kita akan pergi ke sini. Saya tekan paste. Nah, kemudian kita akan membuat variabel namanya bot, itu sama dengan telebot, T-nya kapital, B-nya kapital, buka kurung tutup kurung. Kita masukkan variabel API. Kemudian di bawahnya kita akan membuat @bot.message_handler, buka kurung tutup kurung, comments, itu sama dengan saya berikan kurung kotak, tanda petik, start gitu ya. Ini sebagai awalan. Biasanya kalau misalnya kita memulai awalan di Telegram itu kita menggunakan /start gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi misalnya def awal, buka kurung tutup kurung, message, titik 2, bot.send_message, buka kurung tutup kurung, di dalamnya message.chat.id, koma, spasi, tanda petik, silahkan /insta untuk mendownload post Instagram. Oke, ini sebagai awalan saja ya. Kemudian kita akan coba dulu bot.polling, buka kurung tutup kurung. Kita save, kita eksekusi. Oke, selanjutnya saya akan pergi ke ini ya. Ini kan saya udah cari nih
Sebentar saya bawa ke kanan ya. Ini untuk menjaga privasi. Oke, saya ketikkan lagi ja_install_loader post_bot. Oke. Nah, di sini ketika saya memasukkan /start, saya coba ya. Oke, ini belum jalan. Penyebabnya adalah, oh maaf, saya salah ketik di sini. Message_handler, HANDLER. Kita save, kita eksekusi. Kita coba lagi ya. /start. Oh, udah mulai. /start lagi. Oke, silakan /install untuk mendownload post Instagram. Oke, nah karena sudah bisa, saya minimize, ini saya close. Nah, di bagian bawah sini saya akan membuat lagi namanya @bot.message_handler. Buka kurung tutup kurung, comments, sama dengan kurung kotak, tanda petik, insta. Seperti ini ya. Kemudian di bawahnya, saya buat sebuah fungsi namanya download. Buka kurung tutup kurung, kita masukkan message, .2. Di bawahnya, saya ketikkan, pertama, itu adalah variabel data yang akan berisikan message.text. Kita akan hapus dulu kata dari instanya kita, jadi .replace, buka kurung tutup kurung, /insta, koma, tanda petik. Di sini saya jangan lupa dikasih spasi lagi ya, spasi. Jangan lupa juga kita kasih garis miringnya, karena kan setiap kali kita memanggil perintah dari message_handler ini kan ada /instanya gitu ya. Di /insta spasi, koma, tanda petik, ini nggak usah dikasih spasi. Nah, selanjutnya kita akan ke bawah lagi, kita buat variabel data. Itu adalah memperbarui data variabel data sebelumnya dengan melakukan split. Jadi ini mempermudah kita untuk langsung mencetak langsung mengcopy keseluruhan linknya, tapi nggak perlu nyari ID-nya gitu loh. Oke, data sama dengan data.split, kita kasihin garis miring. Kemudian os.system, buka kurung, kita masukkan F, tanda petik, di dalam tanda petiknya kita ketikkan install loader, spasi, strip, spasi strip, kurung kurawal, kita masukkan variabel data, jangan lupa kita kasihin kurung kotak, nilainya adalah 4. Oke. Nah, selanjutnya saya ketikkan bot.send_message, message.chat.id, kita masukkan misalnya pengunduhan sedang dalam proses gitu ya. Jadi untuk ngasih tahu pengguna yang menggunakan bot ini, pengunduhan sedang dalam proses. Oke. Sekarang di bawah dari bot.send_message, kita akan membuat sebuah variabel namanya folder, itu sama dengan os.listdir. Buka kurung tutup kurung. Di dalamnya kita berikan tanda petik, kita masukin namanya kita masukin dulu F ya, F tanda petik di dalam tanda petiknya kita masukkan strip, buka tutup kurung, data, kurung kotak 4, seperti ini ya. Kemudian di bawah sini kita akan membuat namanya for loop, jadi for I in folder, .2. Kita kasih tahu juga jika if si I ini berakhiran dengan JPG atau MP4, if I.ends with buka kurung tutup kurung, di dalamnya tanda petik, di dalamnya .jpg or I.ends with, buka kurung tutup kurung, kita masukin .mp4 gitu ya. Jadi kalau misalnya ada dua nih antara gambar atau enggak video, itu kita akan mengirimkan maaf ya, ini kita harus buat yang baru. Sorry. Kalau misalnya gambar, nanti kita akan bot.send_photo, buka kurung tutup kurung, message.chat.id, open, buka kurung tutup kurung. Kita akan coba. Di sini kita berikan F, tanda petik. Kemudian di sini kita kasih strip, buka kurung tutup kurung. Mohon maaf ya, maksudnya kurung kurawal. Ini kurung kurawal di sini. Data kurung kotak 4. Kemudian di belakang akhir kurung kurawal ini kita kasihin garis miringnya 2 kali. Kemudian kita kasihin kurung kurawal lagi, di dalam kita masukkan I.
Kemudian setelah tanda petik itu kita berikan koma, spasi, tanda petik RB seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ini saya tinggal copy saja agar menghemat waktu. Ctrl C, Ctrl V sejajar dengan si if-nya ini. Saya katakan if i.ends with itu sama dengan mp4, maka kita akan send video gitu ya. Oke, sisanya sama seperti ini ya. Nah, pastikan kalian menulisnya benar-benar seperti ini ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya kalau misalnya kita sudah mengirimkan video tersebut, kita akan os.remove, jadi kita hapus file tersebut. Jadi kita tinggal copy yang di sininya saja. Yang kita copy, kita paste, kita masukkan di dalam os.remove-nya ini. Kemudian sejajar dengan C4 ini kita akan hapus foldernya. Jadi remove dir at mdir, buka kurung tutup kurung, kita masukkan f, tanda petik, strip, kurung kurawal, data, kurung kotak 4. Seperti ini. Kemudian kita akan ketikkan bot.send_message, tanda petik kita akan memberitahu, message.chat.id, pengunduhan telah selesai. Jadi kita akan memberitahu pengguna kalau misalnya pengunduhan seluruh postnya itu sudah selesai. Oke, kita save. Kemudian saya akan buka. Nah, ini Instagram saya. Di sini saya mempunyai akun namanya j_official____. Nah, di sini saya akan menggunakan salah satu dari post saya ya. Misalnya ini. Nah, di sini saya tinggal copy link ini. Saya copy, kemudian saya pergi ke ke bot saya ketik /start dulu. Oh ya, mohon maaf ya, saya belum jalankan botnya, sorry. Kita jalankan terlebih dahulu. Oke, botnya sudah jalan ya. Saya coba lagi /start. Oke, sudah bisa. /insta, /insta, jangan sekali spasi ya. Di sini baru kasih spasi. Kemudian kita paste link dari Instagramnya itu. Kemudian kita kirimkan. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita bisa lihat tercipta sebuah folder dan langsung terkirim fotonya. Nah, foldernya langsung hilang ya. Folder dari instalodernya langsung hilang. Kita bisa lihat di bot kita bahwa sudah mengirimkan. Nah, ini pengunduhan sedang dalam proses, foto-foto, kemudian pengunduhan telah selesai. Oke, sekarang saya coba misalnya video ya. Saya belum pernah nyoba video sih, jadi kita coba dulu. Nah, ini contohnya ya. Saya copy. Oke, kemudian saya pergi ke sini, /insta, saya masukkan linknya, kemudian saya enter. Kita lihat apakah ada masalah di sini, tidak ada ya. Oke, langsung. Nah, di sini langsung terkirim. Pertama ada fotonya ya, jadi foto ini seperti kayak thumbnailnya gitu. Nah, yang kedua baru videonya di sini. Oke, jadi begitu saja untuk tutorial mengenai bot Instagram downloader. Nah, apabila teman-teman misalnya nih di saat sedang mencoba installer ini dibilangnya harus diminta login dulu, berarti kalian harus mengetikkan di sini ya tambahannya itu. Ntar saya kasih spasi biar tidak bingung ya. /login itu sama dengan, nah di sini adalah username kalian. Kemudian spasi /s password itu harus kalian berikan password dari username IG ya. Jadi di sini username IG kalian apa? Jangan lupa ya, /login ini adalah username kalian, misalnya IG-ku 123 gitu ya. Terus password dari IG-ku 12334 ini misalnya 125689 gitu ya. Contohnya nih, 125678. Kemudian spasi strip, spasi strip, kemudian ID yang tadi seperti ini. Oke, karena saya tidak ada masalah menggunakan begini saja, jadi ya udah gitu ya. Kalau misalnya tidak ada masalah, ya berarti aman-aman saja. Tapi kalau misalnya ada masalah, ya kalian harus login terlebih dahulu.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila channel saya dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, agar channel saya terus berkembang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.